Salam saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Saatnya kita memulai ibadah kita tanggal 21 Februari 2021. Saudara-saudara, kita mulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh. Jemaat kami undang untuk berdiri. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita untuk menaikkan pujian, kita bernyanyi dari nomor 20 ayat 1 sampai 2. Pengakuan dosa, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Allah yang Maha Besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, saatnya kita memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Marilah kita bersaat teduh memohon pengampunan dosa kita. Saat teduh kita mulai. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Demikian penyegar iman buat kita. Marilah kita bersama-sama dengan saudara kita seiman mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian kita bernyanyi dari nomor 30 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara terkasih, kami jemput untuk berdiri. Kita mengucapkan responsoria yang diambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Saya membacakan ayat yang pertama atau saudara-saudara ayat berikutnya atau ayat genap saya ganjil, dan ayat yang ke-10 kita bersama-sama. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang benar, Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Saatnya kita menyanyikan Mulia Bagi Bapa. Kita mulai. Mulia bagi Bapa, bagi Anak
seperti saudara-saudara kita seiman di permukaan bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara terkasih, kami persilahkan duduk. Epistel buat kita pada minggu ini yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22, demikian bunyinya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Sedemikian firman Tuhan, epistel buat kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menempatkan di hati yang suci. Amin. Saatnya kita mendengarkan warta jemaat yang diteruskan atau dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom buat kita semuanya. Warta jemaat buat kita pada minggu ini. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat kita semua. Tuhan memberkati. Yang kedua, topik doa syafaat untuk minggu ini ada 4. Yang ketiga, dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap harinya. Yang keempat, pelajar CD masuk setiap hari Sabtu pukul 15.00 WIB. Yang kelima, kantong persembahan warna merah untuk dana misi kantor pusat. Yang berulang tahun mulai dari tanggal 15 sampai 21 Februari 2021 ada 16 orang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, serta Tuhan memberkati kehidupan dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bahan bacaan harian baik pagi dan malam boleh kita lihat dalam napiri kita masing-masing. Petugas rekam video untuk tanggal 28 Februari boleh kita lihat di dalam napiri. Petugas ibadah untuk minggu depan kita lihat di dalam napiri kita masing-masing. Yang kedua, mengenai keuangan, persembahan minggu tanggal 14 Februari boleh kita lihat di dalam napiri kita.
persembahan di rumah, boleh kita lihat juga dalam napiri. Sosial duka cita dari setiap komsel, kita lihat dalam napiri kita. Selanjutnya perpuluhan. Yang memberikan perpuluhan kepada gereja dalam minggu ini ada 20 keluarga. Kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu serta pekerjaan, sehingga berkatnya semakin tercurah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, ucapan syukur. Yang pertama dari keluarga FC Lain Bolu Galingging, karena Ibu Boru Galingging pada tanggal 18 Februari 2021 genap berusia 40 tahun. Mohon doa diberikan panjang umur serta kesehatan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua dari mempelai pria R. Panjaitan dan mempelai wanita T. Boru Bangun, atas berkat Tuhan acara pemberkatan nikah pada tanggal 20 Februari 2021 boleh berjalan dengan baik, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga dari keluarga Esyani Parboru Sinaga, karena seluruh keluarga dalam keadaan sehat, mengucap syukur kepada Tuhan. Demikianlah warta jemaat buat kita dalam minggu ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, yang memberkati kehidupan kami sepanjang satu minggu ini, di mana Engkau memberkati kehidupan kami, bahkan ketika kami melakukan setiap aktivitas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tahu Tuhan itu semuanya bukan karena kekuatan dan hebat kami. Itu semua karena Allah yang menyertai di setiap langkah kehidupan kami, sehingga pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami boleh kami lakukan dengan baik. Kami yakini dan percaya Tuhan, pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kami boleh mendatangkan berkat di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat semuanya itu ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh gereja-gereja Tuhan, gereja Metodis Indonesia yang ada di wilayah 1, wilayah 2, bahkan pengembangan sementara. Berkatilah gereja Tuhan ini, bahkan Kau juga yang memberkati ibadah dalam minggu ini ya Bapa. Kau juga yang memberkati setiap hamba Tuhan yang boleh melayani dalam minggu ini. Biarlah setiap hamba Tuhan boleh menjadi berkat ketika boleh memberitakan dan melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Khususnya Tuhan, kami mau berdoa buat gereja Metodis Maranatha Kisaran ini ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap rencana di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kau juga yang memberkati apa yang menjadi kerinduan di tengah-tengah gereja ini ya Bapa. Biarlah gereja ini boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di GMI Maranatha ini, baik yang mencari pekerjaan, yang merindukan keturunan. Engkaulah yang memberkati apa yang menjadi harapan mereka ya Bapa. Yakinkan Engkau akan memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan mereka. Berikan semangat, bahkan pengharapan yang datang dari Tuhan, bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka rindukan sampai hari ini Tuhan. Engkau juga yang memberkati jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami sakit. Kami mau berdoa Tuhan buat Ibu R. Boru Syohombing, Natania, Bapak Sinambela, Boru Sirait, Immanuel Situmorang, Pintor Huta Barat, Pera Boru Panjaitan, bahkan jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan namanya pada saat ini. Berikanlah kepada mereka kekuatan ya Tuhan untuk boleh melawan setiap sakit yang dalam dirinya. Tuhan juga memberikan keyakinan bahwa mereka akan sembuh di dalam nama-Mu saja ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka, setiap mereka yang meminta dan berpengharapan di dalam nama Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak jemaat Tuhan yang ada di gereja-Mu ini ya Bapa, baik yang ada di sini bahkan yang jauh daripada orang tuanya. Biarlah penyertaan Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan ketika mereka dalam bangku sekolahnya Bapa, Engkau yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan kepintaran kepada mereka,
sehingga setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya itu boleh menjadi bekal untuk mereka di masa depan. Bahkan ketika mereka dalam bekerja ya Bapa, Engkau yang memberkati pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh bekerja sesuai yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang merayakan sukacita sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Ketika Tuhan boleh menambahkan umur yang panjang di tengah-tengah kehidupan mereka, kami yakini dan percaya Tuhan, ini semua karena penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah melalui umur yang panjang yang diterima oleh mereka, mereka semakin bersukacita dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh di dalam iman kepercayaan mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Baik itu persembahan minggu, persembahan persepuluhan, bahkan persembahan lainnya Bapa. Ajari kami ya Tuhan untuk tetap setia memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, Engkau telah memberikan berkat-Mu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat keluarga yang bersukacita datang ke hadapan-Mu. Kami mau berdoa buat keluarga FC Lahin Boru Galingging. Keluarga ini Tuhan merasakan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Ketika Tuhan boleh menambahkan umur yang panjang buat Ibu Boru Galingging, biarlah melalui pertumbuhan umur yang didapatkan orang tua kami ini, keluarga ini semakin bersukacita. Engkaulah yang memberkati kehidupan bahkan keluarga ini, sehingga mereka boleh menjadi keluarga yang semakin takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat R. Panjaitan dan T. Boru Bangun. Mereka datang ke hadapan-Mu ya Bapa, mereka boleh bersukacita ketika Tuhan telah mempersatukan mereka dalam suatu ikatan perjanjian. Biarlah rumah tangga yang baru mereka bentuk itu boleh menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, yang tetap berpengharapan kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera boleh hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga Jennifer Boru Sinaga. Mereka bersukacita ya Tuhan ketika Tuhan memberikan kesehatan kepada keluarga ini. Engkau juga yang memberkati pekerjaan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah keluarga ini semakin dekat kepada Tuhan dan iman mereka semakin bertumbuh. Kau juga yang memberkati apa yang mereka rindukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa, khususnya buat pemerintahan yang pada saat ini dalam penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh memberikan penanganan yang terbaik kepada seluruh masyarakat yang ada di negara kami ini Tuhan. Biarlah mereka boleh memberikan pelayanan terbaik, sehingga boleh mensejahterakan kehidupan kami di dalam bermasyarakat. Kau juga yang memberkati kehidupan kami Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami masih dalam dihantui ketakutan oleh COVID-19 ini, biarlah penyertaan Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan jauhkan dari segala sesuatu yang boleh mendatangkan mara bahaya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh kehidupan kami sepanjang 1 hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpuji dan termulia Engkau ya Bapa. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saatnya kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan.
kita berdiri, kita berdoa, mohon Tuhan memberkati. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari nomor 45 ayat 1 sampai 2 dan ayat kedua kita berdiri menyambut firman Tuhan. Kami di tengah-tengah kehidupan ini, suara yang meneduhkan jiwa kami, suara yang memberi kekuatan dan pengharapan, sehingga kami berani untuk berjalan ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mendengarkan suara-Mu, sehingga ketika Engkau memperdengarkan suara-Mu lewat firman-Mu, hati kami menerimanya, pikiran kami diterangkan, dan langkah kami ditenangkan. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita masuk pada minggu pertama
masa Lenten di minggu Februari ini, yaitu masa Lenten yang pertama. Kita telah melaksanakan ibadah puasa pertama kita di dalam minggu ini. Biarlah juga untuk minggu depan kita bisa melakukannya dan kita memohon kekuatan dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 hingga ayat 17. Kejadian pasal 9 ayat ke-8 hingga ayat 17, demikianlah Tuhan bersabda bagi kita. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya bagikan tema bagi kita, pelangi kasih Allah. Saudara, pernahkah Anda mendengar lagu Habis Hujan Tampak Pelangi? Apa artinya? Habis hujan tampak pelangi. Dan pernahkah Bapak Ibu menyaksikan pelangi itu membentang di cakrawala? Kenapa itu ada? Ternyata firman Tuhan memberitakan kepada kita bahwa pelangi itu adalah suatu tanda perjanjian. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, memang di situ tidak dibicarakan ada kata pelangi. Tetapi di dalam kebiasaan bagi bangsa Israel, ada hal yang lazim yang mereka pahami, bahwa pelangi itu dikatakan dengan busur Allah atau disebut dengan keset. Nah, jadi itu disebut dengan busur yang ditempatkan Allah di cakrawala yang mengarah kepada pelangi. Jadi kalau hari ini saya berkata bahwa pelangi tanda kasih Allah, itu mengatakan bahwa busur Allah diletakkan di atas cakrawala, memperlihatkan bahwa kasih Allah masih ada di dalam kehidupan.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa Allah memberikan tanda perjanjian antara Allah dengan bumi, antara Allah dengan Nuh, antara Allah dengan seluruh ciptaan ini? Apa yang menjadi permasalahan? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mau bertanya, pernahkah saudara marah? Pernahkah saudara kesal? Kecewa? Kita melihat firman Tuhan, ternyata ketika hati Tuhan menjadi sedih dan hatinya pilu melihat tingkah langkah manusia ciptaannya itu, memunculkan amarah di dalam dirinya sehingga dia mengeluarkan pernyataan kekesalan hatinya. Di dalam firman-Nya, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-6, Allah berkata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kenapa dia kesal? Karena dalam ayat 5 dikatakan, karena Tuhan melihat kejahatan manusia di bumi yang begitu besar, dan setiap tingkah langkah perbuatan manusia itu cenderung membuahkan kejahatan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata perjanjian yang Allah ungkapkan di dalam pasal yang ke-9 itu dilatar belakangi oleh murka Allah yang menyala-nyala, sehingga Dia memberikan penghukuman bagi manusia dan seluruh bumi ciptaannya, yang Dia katakan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari seluruh muka bumi, semua hewan-hewan dan segala apa yang ada di dalamnya. Saudara, betapa mengerikan badai yang terjadi, yang diberikan oleh Allah untuk menghapuskan apa yang sudah dibuatnya. Tapi kita mengingat firman Tuhan, bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Dan ketika Allah melihat kejahatan manusia itu, ternyata masih ada satu orang yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Itulah Nuh. Orang yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, beroleh keselamatan, beroleh perlindungan, bahkan beroleh pembebasan dari murka Allah yang dinyatakannya di atas segenap bumi. Sehingga dalam pasal yang ke-9 yang sudah kita baca tadi, bahwa Allah ingin memulai kembali hubungannya dengan manusia yang masih tersisa itu. Allah akan memulai kembali hubungannya dengan orang-orang yang dipeliharanya itu. Siapa mereka? Nuh, istri, 3 anaknya, dan 3 orang menantunya. Maka mereka berjumlah 8 orang. Mereka selamat dari air bah itu dan mendapat kasih karunia Allah, dan Allah memberikan kepada mereka harapan dan semangat yang baru. Kemarahan yang mengakibatkan kehancuran, kemarahan yang mengakibatkan porak-poranda dan kekacauan, ternyata bisa diredam oleh kasih. Itu yang Allah lakukan kepada Nuh, sehingga Dia membuat perjanjian antara dirinya. Dia mendamaikan dirinya dengan manusia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat di dalam setiap rencana penyelamatan Allah, inisiatif itu tidak pernah datang dari manusia, tetapi selalu datang dari Allah. Kenapa? Disinilah kita melihat bahwa Allah itu begitu sempurna di dalam kasih-Nya. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Allah itu adalah kasih, di mana kasih-Nya itu tidak akan menjadi luntur oleh karena amarahnya.
Dia akan kembali untuk memulihkan, memperbaiki apa yang sudah rusak itu, supaya kembali kepada apa yang Dia harapkan di dalam dunia ini. Jadi kita bisa melihat di dalam pasal 9 ini Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Allah menciptakan kembali, menata kembali apa yang sudah hilang, apa yang sudah porak-poranda menjadi baik kembali. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Aku mengadakan perjanjian antara aku dengan kamu, dengan seluruh ciptaan. Apa perjanjiannya Bapak Ibu Saudara-saudari? Bahwa Allah tidak akan hanguskan bumi ini lagi dan menghancurkan manusia lagi dengan air bah. Apakah dalam pemikiran kita kalau manusia itu berdosa tidak dihukum Tuhan lagi? Tidak. Allah tidak berkata demikian. Tapi Dia berkata tidak akan menghancurkan bumi ini lagi, memusnahkan bumi ini lagi dengan air bah. Tidak akan terulang apa yang terjadi pada masa Nuh. Apakah Allah kompromi dengan dosa? Tidak. Setiap dosa pasti akan mendapatkan hukuman. Setiap dosa pasti akan mendapatkan hukuman. Dan di dalam hukuman itu Allah menyatakan kasih-Nya. Karena itulah di dalam firman Tuhan ini, supaya Nuh dan seisi bahteranya mendapat pengharapan yang baru untuk menata hidup mereka setelah mengalami masalah yang begitu besar. Di dalam kesendirian mereka harus punya pegangan. Karena itu Allah memberikan janjinya. Ayat 13 dikatakan, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busur itu akan mengingatkan Allah bahwa Allah tidak akan lagi menghancurkan manusia dengan air bah. Apakah masih pernah Bapak Ibu melihat pelangi membentang di cakrawala? Atau sudah jarang? Tapi Tuhan berkata, ketika busur itu masih ada membentang di cakrawala, maka hati kita akan berkata, oh Tuhan masih ingat akan janjinya. Dia tidak akan menghancurkan bumi ini karena di cakrawala masih terbentang pelangi. Yang memperlihatkan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa di cakrawala itu dengan terbentangnya sebuah pelangi, maka diperlihatkanlah kesetiaan Allah di dalam memelihara bumi ini. Allah tidak pernah meninggalkan bumi ciptaannya. Dia memeliharanya dengan kesetiaan, Dia memeliharanya dengan cinta kasih. Dan pelangi itu merupakan simbol dari kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan busur Tuhan itu adalah penghukuman yang seharusnya dipergunakan untuk menghancurkan musuh, tetapi berubah menjadi pendamaian. Busur yang tadi menghancurkan, tetapi menjadi busur yang memberikan perjanjian dan perlindungan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, ketika Allah ingin memulihkan kehidupan kita dari setiap persoalan dan permasalahan dosa-dosa yang kita lakukan, dari peristiwa yang terjadi di tengah kehidupan bangsa Israel dan juga kehidupan Nuh, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Bahwa di dalam proses pemulihan itu Allah memberikan hukuman. Kita tidak tahu COVID yang berkepanjangan ini, apa rencana Allah di sini? Apakah
Allah ingin mengingatkan manusia siapa dia, supaya dia menyadari bahwa sebenarnya dirimu adalah debu. Kalau Rabu yang lalu kita di gereja Metodis dirayakan Rabu Abu. Banyak gereja-gereja khususnya Katolik, beraliran Katolik, mereka membuat tanda salib abu. Memperlihatkan apa? Supaya manusia itu tetap sadar bahwa dia diambil dari debu dan nantinya juga akan kembali menjadi debu, sehingga tidak menyombongkan dan memonggahkan dirinya dengan apa yang dia miliki di dalam dunia ini, karena apa yang kita punya adalah titipan darinya. Kalau dia mau, dia mengambilnya dari kita. Nyawa kita ini juga titipan Tuhan yang merupakan kasih karunia yang masih diberikan bagi kita. Sehingga ketika diberikan penghukuman, ketika pada saat ini diizinkan Tuhan, saya pakai kata diizinkan Tuhan COVID-19 ini supaya mengkoreksi, mengingatkan setiap kita umat manusia bahwa di dalam COVID ini pun Allah juga bertindak. Untuk apa? Dia bertindak untuk membuat hati kita ini menyadari apa yang sudah kita lakukan. Mungkin dengan cara demikian, dengan penghukuman yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ini, kita merasa terkekang, kita tidak bisa berbuat seperti apa yang kita programkan, kita terkurung, kita merasa dihukum. Tapi yang kedua, ternyata itu adalah jalan Tuhan untuk memurnikan. Kenapa harus dimurnikan? Supaya muncul yang asli, yang benar, seperti apa yang Allah harapkan. Supaya setiap manusia itu mengingat dia adalah gambar dan rupa Allah yang ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang yang berkata bahwa COVID ini adalah pembersihan. Saya tidak tahu dari mana dia berpikir demikian. Apakah orang yang terkena COVID itu adalah memang orang yang tidak yang berdosa? Belum tentu. Atau justru Tuhan berkata, nungarade inganan nahubai. Atau kita-kita yang masih aman sampai saat ini, Tuhan berkata, terus perbaharui dirimu supaya engkau menjadi lebih baik. Dan ketika aku berkata tempatmu sudah kusiapkan, sudah aman, maka engkau pun akan kupanggil. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga di dalam proses pemulihan yang Allah lakukan adalah pemberkatan. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Nuh. Ketika semua bumi ini sudah hangus, tapi Tuhan memberkatinya kembali berlipat kali ganda. Apa yang dikumpulkannya di dalam bahteranya, maka itu Tuhan berkati menjadi berkembang biak. Sehingga penuhlah kembali bumi ini dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Kita perhatikan Ayub. Setelah pemurnian terjadi di dalam dirinya, maka Tuhan melimpahkan berkat di tengah kehidupannya. Apa yang hilang Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Oleh karena itu, ketika pada saat ini sedang terjadi hujan di tengah kehidupanmu, badai petir, topan yang melanda hidupmu, rumah tanggamu, ingatlah bahwa sehabis itu pelangi akan muncul. Ada harapan, ada pemulihan, ada sukacita yang akan Allah berikan bagi setiap orang yang mau setia, yang mau taat, tetap bersikukuh untuk percaya bahwa Tuhan adalah penolongnya, gunung batunya, dan Yesus Kristus adalah juru selamat dalam hidupnya. Ingatlah itu di dalam hidupmu, bahwa Allah
tetap memberikan tanda perjanjiannya itu, sehingga dia tidak melupakan umat ciptaannya dengan murka yang akan terjadi ketika manusia melakukan banyak sekali pelanggaran. Hatinya tetap kembali untuk merangkul dan meraih kita. Dan itulah yang dilakukannya dengan memberikan Yesus Kristus sebagai pelangi yang membentang, yang menyelamatkan setiap manusia dan seluruh ciptaannya. Karena itu, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yakinlah Bapak Ibu saudara-saudara, COVID-19 akan berlalu dan Tuhan gantikan dengan pelangi yang indah, yang menerangi, memberi penghiburan dan semangat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Engkau tidak menatap kami di dalam murka-Mu, karena kami tahu ketika Tuhan memandang kami di dalam murka, maka yang kami peroleh adalah kehancuran, kebinasaan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan memberikan tanda bagi kami seperti apa yang Engkau nyatakan bagi Nuh dan seluruh bumi ini. Kasih kesetiaan Allah akan terus membentang di cakrawala untuk mengingatkan kami bahwa pengharapan di tengah-tengah badai kehidupan kami ada di dalam Kristus Yesus yang akan memulihkan, yang akan memperbaharui dan mendatangkan berkat sukacita di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hamba-Mu berhenti mempercakapkan firman-Mu, namun biarlah Roh Kudus-Mu yang memateraikannya dalam setiap telinga yang dibukakan dan hati yang diberikan untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang kudus kami bersyukur kepadamu. Amin. Kita merespon kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 156. Ku heran Allah mau memberi rahmat. Kehidupanmu, jangan berputus asa, karena sehabis hujan akan tampak pelangi, sehabis penderitaan pasti ada sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji.
Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, hingga Maranatha. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.